Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Biksu Yuanjing melesat dengan kekuatan dahsyat, mengaktifkan Zen Lingbao yang tak tergoyahkan. Cahaya Buddha muncul ke seluruh tubuhnya, dan bayangan Buddha Lingbao tampak samar di belakangnya. Sang Buddha memiliki 1000 tangan, memegang ribuan harta karun, termasuk gelas kaca, lampu giok, busur, anak panah, gada, alu, dan berbagai macam harta karun. Buddha besar itu tiba-tiba menyatu dengan Biksu Yuanjing dan menghilang. Biksu Yuanjing memancarkan cahaya yang berharga, membentuk segel berharga dengan genggaman melangkah maju. Dan segel di tangan berubah menjadi segel kaca. Telapak tangannya berkilau seperti kaca, dan ia menamparkan Kinmu dengan segel. Inilah kekuatan Lingbao Immovable Zen. Teknik Buddha ini dikenal sebagai 1000 harta karun. Jika dikembangkan hingga tingkat di atas alam surgawi, teknik ini dapat membentuk Buddha 1000 harta karun, yang luar biasa kuatnya. Dan sebelum mencapai alam surga, seseorang masih dapat mengubah ribuan harta menjadi ribuan segel. Setiap segel berbeda dan memiliki kekuatan serta fungsi yang berbeda. Meskipun Biksu Yuanjing baru mencapai alam bintang 5, pukulannya sangat kuat. Ia telah mempelajari lebih dari 100 jenis segel Zen Lingbao tak tergoyahkan. Selain itu, Zen Lingbao tak tergoyahkan dapat mengolah tubuh arhat, yang bagaikan berlian, kebal terhadap pedang dan tombak, dan perlindungannya juga sangat luar biasa. Segel Biksu Yuanjing memancarkan cahaya cemerlang, dan di sekitar telapak tangan, area seluas 2 atau 3 kaki tampak membentuk lapisan lapis lazuli. Suara-suara Buddha terdengar dari cahaya cemerlang itu, sungguh luar biasa. Kinmu berdiri di tempat, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menjatuhkannya. Dengan suara keras, alam berkaca. Buddha Lingbao dan segel berkaca semuanya hancur berkeping-keping. Sebuah lubang besar muncul di tanah, dan Biksu Yuanjing hancur berkeping-keping menjadi tumpukan lumpur di dalamnya. Para biksu terkejut. Adipati Wei memilih janggutnya dan bertanya dengan bingung. Meskipun gerakan orang barbar ini kasar, pukulannya luar biasa kuat. Siapa namanya? Wei Yong cepat-cepat berkata. Sepertinya itu disebut Pangongso. Adipati Wei Guo meringkuk dalam hati. Ada yang tidak beres. Teknik ini tidak mirip Wuzun Luo Luojing dari Istana Emas Loulan. Mungkinkah Pangongso ini telah meningkatkan Wuzun Luo Luojing? Adipati Wei agak bingung dan bergumam, aku pernah bertarung dengan para master dari Istana Emas Loulan sebelumnya. Teknik mereka mengandalkan jiwa. Meskipun mereka memurnikan tubuh mereka hingga berwarna emas cemerlang, teknik mereka sebagian besar mengandalkan jiwa sebagai alat serangan. Namun, pemuda barbar ini menggunakan tubuh sebagai alat. Tekniknya agak berbeda dari Wuzun Luo Luojing, dan agak terlalu ganas. Bagaimanapun, dia adalah pejabat tingkat pertama. Eksistensi setingkat pemimpin, dan dia langsung melihat keistimewaan Kinmu. Namun, bahkan dengan pengetahuannya yang luar biasa, dia hanya bisa melihat bahwa Wuzun Luo Luojing milik Kinmu adalah sebuah kecanggihan, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa Kinmu sedang menggunakan seni dewa penciptaan. 7 bab sutra Dayu Tianmo masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Seni ilahi penciptaan pandai meniru keterampilan orang lain. Nenek Si pernah menggunakan keterampilan ini untuk meniru penampilan Fu Yundi, penguasa kota Xianglong, sehingga yang palsu tidak dapat dibedakan dari yang asli. Kinmu menghabisi Biksu Yuanjing hanya dengan sekali tebasan. Sesaat, para biksu di Istana Nanda dipenuhi amarah yang membara.
Seorang biksu lain melangkah maju dan berteriak. Kalian menggunakan harta paling berharga kuil Nanda kami untuk membunuh rakyat kami. Apa kalian pikir tidak ada seorang pun di kuil Nanda kami? Aku, Yuan Shan, di sini untuk belajar dari kalian. Qin Mu mengulurkan tangannya dan meraihnya. Diiringi suara gemuruh guntur, Biksu Yuan Shan langsung jatuh ke tanah sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya. Tubuhnya tampak hidup, tanpa bekas luka, dan jantungnya masih berdetak. Beberapa biksu bergegas maju dan meraba hidung Biksu Yuan Shan untuk memeriksa napasnya. Biksu Yuan Shan masih bernapas, tetapi matanya terpejam. Jangan sentuh itu menakutkan. Qin Mu berkata. Xiao Ke menangkap jiwanya dan membunuhnya secara langsung. Bukankah ini tentang sebuah kontes? Para pendeta tertawa marah dan berteriak. Mengapa kalian membunuh berkali-kali? Qin Mu berkata dengan tenang, inilah aturan di luar tembok besar. Sekali kau menyerang, kau tak peduli hidup atau mati. Kupikir orang-orang negara bagian Yankang masih punya nyali, tapi aku tak menyangka kau begitu dimanja sampai takut mati. Sepertinya aku datang ke tempat yang salah. 1000 pagoda ini seharusnya ditempatkan di istana emas Loulanku. Kau tak ditakdirkan untuk bersamanya. Lancang, seorang biksu berteriak keras dan tiba-tiba menyerbu sambil mengayunkan tongkat Zen. Tongkat itu dihiasi 9 hadiah dan digantungi 9 harta karun. Ia menggoyangkannya dengan keras, menghasilkan suara gemerincing yang menggetarkan. Qin Mu tetap diam, membiarkan tongkat itu mengenai kepalanya. Kemudian, ia mengulurkan tangan untuk meraih tongkat itu dan menariknya dengan kuat. Tangan biksu itu berlumuran darah dan telapak tangannya lecet. Engah! Qin Mu melemparkan tongkatnya, menusuk jantungnya dan menjepit biksu itu ke tanah, membunuhnya. Adipati Wei menggelengkan kepalanya. Para biksu kuil Nanda semuanya pemabuk. Hidup mewah selama bertahun-tahun. Mereka jauh lebih unggul darinya. Mereka tidak mungkin bisa menandinginya di level yang sama. Sihir istana emas Loulan sangat jahat. Jiwanya bisa dihancurkan. Tapi ada yang salah. Aku belum pernah melihat gerakannya sebelumnya. Mungkinkah Master Penyihir telah mengembangkan kekuatan sihir baru? Wei Yong masih belum menemukan Qin Mu. Dan berpikir dalam hati, dia memintaku datang dan menonton kesenangannya. Jadi di mana dia bersembunyi? Beberapa biksu parubaya lainnya keluar dari istana Nanda, wajah mereka serius. Salah satu dari mereka berkata dengan suara berat, "Kemarilah, pergilah ke kuil Dali dan laporkan kepada pihak berwenang. Suruh mereka menangkapnya." Satu lagi, "Pergilah ke halaman pangeran dan minta kepala biara untuk maju." Mata para biksu lainnya berbinar dan mereka bergegas mendekat. Kuil Dali bertanggung jawab untuk mengadili dan menyelidiki kasus ini. Istana Nanda tidak perlu melawan Qin Mu sampai mati. Mereka hanya perlu membiarkan pemerintah datang untuk menyelidiki Qin Mu dan memenjarakannya. 1000 pagoda secara alami akan kembali ke kuil Nanda. Qin Mu telah membunuh seseorang di ibu kota, jadi wajar saja jika kuil Dali menyelidikinya. Selain itu, kuil Nanda juga memiliki orang-orang di kuil Dali, sehingga penanganan kasusnya pun semakin mudah. Di halaman pangeran, seorang biksu berlari masuk dengan panik sambil berteriak, "Guru! Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Seseorang telah datang ke istana Nandaku dan membuat masalah." Sun Nanda duduk di sana bagaikan Buddha agung. Tetapi ketika mendengar ini, ia membuka matanya dan menatap putra mahkota, seorang pria parubaya yang usianya tak jauh berbeda dengan Kaisar Yanfeng. Ia memilih jenggotnya dan tersenyum. Mungkinkah iblis dari kultus iblis surgawi ini datang untuk membalas dendam? Biksu itu menggelengkan kepala dan berkata,
itu bukan sekte iblis surgawi, melainkan seorang murid Istana Emas Loulan di luar tembok besar, bernama Pangongso. Dia membawa 1000 pagoda, harta karun kuil Nanda kita yang telah hilang selama ratusan tahun, dan berkata bahwa itu akan diberikan kepada mereka yang ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Dia berkata bahwa jika ada yang bisa mengalahkannya dengan level yang sama, dia akan memberikan 1000 pagoda kepada orang itu. Beberapa dari kami, saudara, maju untuk menantangnya, tetapi dia menyerang tanpa ragu, membunuh banyak dari kami. Saudara, wajah Sun Nanda sedikit muram saat ia berkata, kau telah kecanduan anggur dan perempuan, dan telah mengabaikan praktik agama Buddha. Kau pantas menerima kekalahan ini. Namun, pagoda 1000 adalah harta paling berharga dari kuil Nanda kita. Pagoda itu telah lenyap di pinggiran tembok besar ratusan tahun yang lalu. Kita harus membawa kembali harta ini. Putra mahkota sedikit mengernyit. Grandmaster, sekte iblis surgawi telah kehilangan 2 raja surgawi berturut-turut. Mengingat kondisi tanah suci pertama jalur iblis ini, mereka pasti tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Mungkinkah kemunculan tiba-tiba seorang murid dari Istana Emas Loulan hanyalah tipuan? Kudengar setelah 40 tahun, sekte iblis surgawi akhirnya memiliki pemimpin baru, dan asal-usul pemimpin baru ini masih belum diketahui. Sun Nanda berdiri dan berkata dengan tenang, Yang mulia, Anda agak ketinggalan berita. Asal-usul pemimpin baru sekte iblis surgawi telah bocor. Saya menerima informasi dari kuil Lei Yin Agung. Pemimpin baru ini adalah seorang dokter dari Akademi Kekaisaran, bermarga Kinmu, dan dia adalah orang buangan dari Daksu. Yang mulia baru saja mempromosikannya ke pangkat dokter tingkat 5. Itu sebenarnya dia. Sang pangeran berdiri dan berkata dengan terkejut, meskipun pemimpin baru sekte iblis surgawi masih muda. Masih ada orang-orang yang kuat dan bijaksana di sekte ini. Kita harus waspada. Grandmaster, saya tidak menyangka Anda memiliki koneksi dengan kuil Lei Yin Agung. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya terhubung dengan mereka? Itu mudah untuk dikatakan. Sun Nanda berjalan keluar dan berkata, Tathagata tua juga ingin bertemu dengan Yang Mulia. Pangeran mengikutinya dan berkata sambil tersenyum, Aku akan pergi bersamamu untuk melihat Pangongso, Istana Emas Loulan. Dan melihat apakah itu Istana Emas Loulan atau sekte setan surgawi. Tidak lama kemudian, beberapa pejabat dari kuil Dali tiba dan langsung menyapa Adipati Wei Guo. Adipati Wei Guo melihat Sun Nanda dan putra mahkota mendekat dan berteriak, Kaisar telah mengeluarkan perintah sebelumnya, urusan istana kekaisaran tetap menjadi urusan istana kekaisaran. Dan urusan dunia persilatan tetap menjadi urusan dunia persilatan. Ini adalah dendam antar dunia persilatan, dan kuil Dali tidak perlu ikut campur. Kalau tidak, dengan dunia persilatan yang penuh dengan pertempuran dan pembunuhan setiap hari, bagaimana kuil Dali bisa mengatasinya? Kita bisa menangani ini setelah para pejabat kekaisaran meninggal. Tuan Matahari, Yang Mulia, datanglah ke sini dan saksikan keseruannya. Wajah Sun Nanda sedikit muram, dan putra mahkota tersenyum dan berkata, Tuan Besar, lebih baik kita pergi ke sana. Kalau tidak, suara Wei Da akan terdengar di seluruh ibu kota. Ngomong-ngomong, aturan yang ditetapkan ayah kita benar-benar perlu diubah. Adipati Wei merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh kaisar dan sekte-sekte besar saat itu, istana menjaga urusannya sendiri. Dan dunia seni bela diri tetap menjadi miliknya sendiri, tanpa campur tangan siapapun. Meskipun para biksu kuil Nanda adalah murid Sun Nanda, guru besar putra mahkota.
Sebagian besar tidak memegang jabatan resmi dan hanya dianggap sebagai anggota dunia seni bela diri. Sun Nanda dan sang pangeran mendatangi Adipati Wei dan yang lainnya. Saat mereka sedang berbincang, Qin Mu kembali membunuh beberapa biksu yang membangkitkan amarah orang-orang di istana Nanda. Banyak biksu berteriak-teriak ingin melawannya. Melihat makin banyaknya orang yang berkerumun di sekitar mereka, para biksu Parubaya itu buru-buru menghentikan para biksu tersebut karena khawatir nama baik kuil Nanda akan tercoreng. Adipati, Yang Mulia Putra Mahkota, Tuan Matahari. Adipati Wei Guo menoleh dan melihat seorang lelaki tua mendekat. Ia berkata sambil tersenyum, ternyata itu Tuan Yan Zigui. Tuan Yan sekarang menjadi kesayangan Kaisar dan Ibu Suri. Tuan Yan segera tertawa dan berkata, sang adipati bercanda. Tuan Sun, ada apa? Ada sesuatu yang terjadi pada kuil Nanda. Dilihat dari perilaku mereka mungkin datang ke sini untuk membalas dendam. Beberapa pejabat tinggi lainnya mendekat, dan salah satu dari mereka berkata, kuil Nanda memiliki reputasi buruk dalam beberapa tahun terakhir, sering menjadi tempat tidur wanita dan kamar-kamar rahasia para pangeran dan menteri. Banyak menteri mengeluh, tetapi mereka enggan bersuara karena takut dipermalukan. Kali ini, mereka mungkin semua menunggu untuk melihat apa yang terjadi di kuil Nanda. Lihat, tidak ada yang mau ikut campur. Hei, Dewa Matahari juga ada di sini. Mereka semua adalah pejabat tinggi tingkat pertama dan kedua di istana. Mereka berpura-pura tidak melihat Sun Nanda dan tidak memandangnya dengan baik. Sun Nanda tetap tenang dan menatap Qin Mu. Pangeran Yankang juga menatap Qin Mu, mencoba mencari tahu asal-muasal seni bela dirinya. Naik dan tangkap makhluk gaib. Pertama, segel harta karun ilahi 6 arah, lalu buka segelnya dan bunuh dia. Bunuh dia sekarang juga? Seorang biksu Parubaya merendahkan suaranya dan berkata, Yuan Kong, pergilah. Kau sudah kehilangan muka kali ini, jadi tak masalah jika kau kehilangan sedikit lagi. Kau harus merebut kembali 1000 pagoda. Apapun yang terjadi, biksu Yuan Kong setuju dan segera menyegel dirinya sebagai harta karun ilahi 6 arah, lalu turun untuk bertanding dengan Qin Mu. Kultivasinya jauh lebih baik daripada biksu Yuanjing. Ia berdiri di sana seperti Buddha berlengan 1000, tubuhnya tak bergerak tetapi lengannya berayun. Mirip dengan Buddha berlengan 1000 dalam 8 gaya Leiyin. Qin Mu menyerang ke depan, dan mendengar suara gemuruh seperti guntur. Biksu Yuan Kong dan Qin Mu saling beradu keras. Dan angin kencang menderu dan bergulung ke segala arah, meniup pakaian orang-orang di sekitar mereka hingga bergemerisik. Terdengar suara gemeretak dari tubuh biksu Yuan Kong. Dan ia langsung jatuh ke tanah dengan semua tulangnya patah. Ia bahkan tidak sempat membuka segel Liu He Shenzang dan dipukuli sampai mati. Para biksu kuil Nanda murka dan menyerbu ke depan. Berteriak-teriak dan ingin membacok Qin Mu hingga mati dengan pedang mereka, tetapi dihentikan oleh para biksu Parubaya. Adipati Wei bertepuk tangan dan berseru kagum, Luo Luo Jing. Penyihir istana emas Luo Wulan, sungguh hebat. Dia telah membunuh biksu hebat lainnya. Sun Nanda sedikit mengernyit dan berbisik. Apakah ini Wuzun Luo Luo Jing? Ia belum pernah bertemu dengan para guru istana emas Luo Wulan, juga belum pernah melihat seni bela diri semacam ini. Namun, Adipati Wei Guo pernah pergi ke perbatasan barat dan bertarung melawan Raja Penyihir Istana Emas Luo Wulan. Pangeran Yankang merenung. Kudengar para penyihir di Istana Emas Luo Wulan menggunakan jiwa mereka untuk berlatih bela diri, dan mereka dapat mengubah diri menjadi monster, setengah manusia, setengah monster. Dan berubah menjadi berbagai wujud. Saat ia berbicara,
Seorang biksu lain dari kuil Nanda maju dan segera membuka segel harta karun ilahi Liu He, ingin menunjukkan kekuatan magisnya. Namun, Qin Mo menghampirinya dan menekan tangannya di dada. Para biksu kuil Nananda membuka harta karun ilahi 6 penjuru, aura mereka melonjak, dan kekuatan supernatural mereka meledak. Ia bahkan lebih kuat dari Yuan Kong, dan ia memurnikan 1000 harta karun di Lingbao Budong Zen menjadi lebih dari 400 harta karun dan lebih dari 400 jenis segel. Ia menamparkan segel demi segel, dan tiba-tiba cahaya Buddha memancar terus-menerus, bagaikan Buddha yang bergemuruh murka, menaklukkan iblis, dan mengundang sorak-sorai dari segala penjuru. Guru Yuan Yu sangat pandai berlatih, puji seorang wanita dari keluarga tak dikenal dengan wajah merona. Saat berbicara, tubuh Qin Mo bergetar, memperlihatkan wujud dewa berkepala lembu, bertubuh manusia, dan berkuku lembu. Seluruh tubuhnya berkilau keemasan, dan ia menginjak 2 naga. Sebuah mata banteng muncul di antara alisnya, dan seberkas api melesat, menembus leher Master Zhen Yuanyu. Master Zhen Yuanyu hanya merasa kepalanya melayang ke belakang. Ia melihat tubuhnya, darah masih mengucur dari lehernya, dan kepalanya sudah tidak ada lagi. Kepalanya melayang ke pelukan wanita berwajah kemerahan itu, membuatnya sangat ketakutan hingga dia menjadi pucat dan pingsan sambil menjerit. "Papa!" Qin Mo mengayunkan ekornya dan memukul pantatnya 2 kali, menyebabkannya menjadi merah dan bengkak. Mata Pangeran Yankang berkedip saat ia berkata, seharusnya Lou Luojing, penyihir dari Istana Emas Loulan. Tapi kenapa dia memukul dirinya sendiri? Apakah ini sihir aneh dari Istana Emas Loulan?